Nah, yang pertama di sini saya ada satu ikat besar ya. Daun singkong, ini daun singkong saya ambil sendiri dari belakang rumah, jadi masih seger-seger seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita ambil daun singkongnya yang bagian mudanya, petikin daunnya aja ya, jadi 2 ataupun 3 tangkai dari bagian atasnya. Dan oke, ini saya akan petikin semua sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, lalu didihkan secukupnya air. Secukupnya ini tergantung banyak dikitnya daun singkong ya teman-teman ya. Masukkan daun singkong. Ini wajib banget ya untuk memasukkannya di saat airnya sudah mendidih. Kalau airnya nggak mendidih, nanti daun singkongnya bakalan hitam ya. Masukkan secara bertahap. Jadi setelah dimasukkan, tekan-tekan ya pakai spatula ataupun sutil seperti ini agar daun singkongnya bisa masuk semua ya. Nah oke, ini daun singkongnya sudah masuk semua seperti ini. Dan ini siap untuk direbus ya teman-teman ya. Oke, sebelum direbus saya tambahkan dengan setengah sendok makan baking soda. Aduk-aduk kembali agar baking sodanya tercampur rata. Jadi di sini rahasia masak daun singkong itu cepat empuk dan warnanya itu hijau cukup dengan baking soda. Dan ini saya akan rebus kurang lebih selama 3 menit ya, dalam posisi panci tertutup seperti ini. Dan ini dia teman-teman, setelah 3 menit daun singkongnya ini sudah empuk ya. Teman-teman bisa dibolak-balik terlebih dahulu. Dan pastikan daun singkongnya empuk sesuai dengan selera masing-masing ya. Jadi merebusnya jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti daun singkongnya bakalan lodong ya, ataupun terlalu empuk. Nah oke, bagi saya ini tahap keempukannya itu udah sesuai dengan selera. Jadi sekarang saya akan matikan apinya dan saya akan tiriskan daun singkongnya dengan cara angkat daun singkong lalu masukkan ke dalam air dingin seperti ini agar warnanya tetap hijau ya teman-teman ya. Masukkan ke dalam air dingin seperti ini. Lalu kalau sudah benar-benar dingin ataupun hangat kuku ya, ini akan saya angkat. Caranya ini saya akan peras ya, peras sampai airnya benar-benar sudah tiris ya. Jadi peras aja seperti ini. Oke, dan ini dia teman-teman daun singkong yang udah diperas. Dan ini daun singkong yang siap untuk dimasak ya. Untuk bumbu halusnya di sini saya menggunakan 3 butir kemiri, 4 siung bawang putih, 3 siung bawang merah ukuran besar, seruas jahe, 1 ruas kunyit muda. Tambahkan dengan 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok makan ya kurang lebih garam. Lalu haluskan semua bumbu. Ini saya menghaluskannya secara manual aja ya, biar rasanya itu lebih mantep lagi. Oke, ini saya akan haluskan sampai benar-benar halus. Jika sudah halus seperti ini, lalu di sini kita bisa langsung masak ya. Tumis bumbu halus menggunakan secukupnya minyak. Tambahkan dengan seruas lengkuas yang sudah digeprek, 2 lembar daun salam. Tumis bumbu hingga benar-benar harum dan juga tanak ya. Sebelumnya di sini saya akan menambahkan 2 sampai 3 sendok makan rebon ataupun udang kering. Tumis bersamaan dengan bumbu. Nah ini harumnya udah semerbak ya teman-teman ya. Ini tumis sampai bumbunya tanak dan sedikit kering seperti ini ya. Jika sudah tanak dan kering, lalu masukkan secukupnya minyak. Ini ya air ya, bukan minyak. Untuk airnya ini tergantung banyak sedikitnya daun singkong yang dimasak ya. Ini saya kurang lebih menggunakan 1 liter air. Oke, jika airnya sudah mendidih seperti ini, lalu masukkan daun singkong yang sudah direbus tadi, masukkan semua. Oke, kita aduk-aduk kembali hingga semua daun singkongnya terendam dengan air ya. Jika kurang air, teman-teman bisa ditambahkan. Ini udah cukup ya, pas banget, jadi nggak terlalu kebanyakan air. Aduk-aduk. Lalu di sini saya akan menambahkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan kaldu ayam.
dan juga 1,5 bungkus santan instan dengan ukuran 65 ml. Oke, jika santan sudah masuk, aduk-aduk semua bumbu dan juga santannya ya hingga tercampur rata, dan teman-teman bisa koreksi rasanya ya. Oke, ini saya akan aduk sampai dengan mendidih, jadi jangan sampai santannya pecah ya teman-teman ya. Oke, kita aduk-aduk saja. Oke, karena ini rasanya kurang sedikit asin, saya tambahkan dengan setengah sendok makan garam kembali. Nah, ini daun singkong itu super lembut banget ya, tapi dia nggak lodong ya, ataupun nggak kematangan banget gitu. Oke, ini saya akan masak sampai dengan mendidih. Jika sudah mendidih dan sesuai selera seperti ini, lalu saya akan matikan apinya. Dan di sini bahan-bahannya saya ada kurang lebih 250 gram cempoka, lalu saya tambahkan dengan kurang lebih 75 gram teri dan juga 1 bungkus ya ataupun 1 buah tempe. Di sini tempenya biasa ya dengan harga 2.000-an untuk 1 bijinya. Lalu potong dadu ya, potongnya agak sedikit besar aja karena kita akan masak bersamaan dengan cempoka dan juga teri. Potong-potong dadu seperti ini. Untuk tempenya kalau teman-teman mau diganti dengan tahu juga bisa ya teman-teman ya. Oke, setelah tempenya sudah dipotong-potong, di sini saya akan menyiapkan bahan-bahan lainnya ya, tapi terlebih dahulu di sini saya akan metikin buah cempokanya dengan cara seperti ini teman-teman ya. Petikin, lalu kalau sudah selesai semuanya nanti bisa dicuci bersih dan ditiriskan. Untuk bumbu halusnya di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah ukuran besar, 1 genggam cabai rawit, 1 genggam cabai merah besar, tambahkan dengan setengah sendok makan garam lalu haluskan. Dan di sini saya menghaluskannya manual ya teman-teman ya, karena kalau diulek seperti ini itu rasanya akan lebih mantap lagi. Oke, ini saya akan haluskan bumbunya. Jika sudah halus seperti ini, lalu masukkan 2 buah tomat. Ini saya rajang kecil-kecil agar mudah untuk menghaluskan ya. Oke, jika bumbunya sudah halus seperti ini, lalu saya akan sisihkan. Yang pertama di sini saya akan menggoreng tempenya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Goreng sampai warnanya kecoklatan. Oke, bisa dibolak-balik ya. Ini digoreng kering karena akan kita sambal ya, jadi digoreng kering ini akan lebih enak lagi. Oke, jika warnanya sudah kecoklatan ataupun kering seperti ini, kita bisa angkat dan tiriskan minyaknya. Lalu saya akan masukkan cempokanya. Dan untuk cempokanya ini gorengnya ini sebentar aja teman-teman ya, hanya dibolak-balik kurang lebih selama 30 detik aja. Jadi nanti hasil cempokanya kalau sudah matang itu rasanya masih krenyes-krenyes gitu ya. Oke, kita goreng sampai sedikit layu seperti ini, lalu angkat dan tiriskan. Nah, ini cempokanya hijau banget ya teman-teman ya. Oke, kita akan angkat semua cempokanya. Oke, jika cempokanya sudah digoreng, lalu di sini terakhir saya akan menggoreng terinya. Goreng teri gunakan api sedang aja ya, agar nanti terinya itu enggak alot. Oke, kita akan goreng sampai kering dan berwarna kecoklatan seperti ini. Jika sudah kering, lalu angkat dan tiriskan. Oke, setelah teri sudah diangkat, di sini saya akan menumis bumbu. Saya masaknya dengan minyak bekas goreng teri tadi ya. Tumis bumbu, lalu oseng-oseng ya. Oseng-oseng sebentar seperti ini. Oke, dan untuk memastikan bumbunya ini benar-benar tanak nantinya teman-temannya agar tidak bau langu, sebelumnya saya tambahkan dengan 1 sendok makan besar ya gula merah ataupun setengah buah ya saya pakainya. Jika bumbunya sudah tanak, lalu tambahkan dengan secukupnya air. Untuk airnya jangan banyak-banyak ya, masak sampai dengan bumbunya ini benar-benar kental, lalu tambahkan dengan setengah sendok makan kaldu ayam dan juga setengah sendok makan ataupun secukupnya garam ya, karena tadi saya sudah icipin rasanya itu kurang asin, jadi saya tambahkan dengan garam. Jika rasanya itu udah enak, sudah pas banget sesuai selera, bisa masukkan tempenya, cempokanya, lalu terinya. Oke, jika semua bahan sudah masuk, aduk-aduk hingga semua bumbunya tercampur rata.
pastikan gunakan api yang sedang aja ya teman-teman ya. Oke, kita masak sebentar, oseng-oseng seperti ini, jangan masak terlalu lama karena nanti takutnya cempokanya itu kelembekan ya. Tapi semua tergantung selera masing-masing, karena saya suka cempokanya itu masih krenyes-krenyes gitu ya. Oke, tumis-tumis sebentar sampai airnya sedikit menyusut seperti ini dan bumbunya ini medok ya. Oke, sudah sesuai dengan selera dan matikan apinya. Ini dia sambal cempoka plus tempe, juga terinya sudah matang dan siap untuk dihidangkan. Di sini saya ada 2 ikat pakis. Ini pakisnya muda-muda ya, dan juga ini masih seger banget. Untuk porsi 2 ikat ini pastinya sedikit ya, karena saya hanya untuk makan 2 orang, jadi masaknya nggak terlalu banyak ya. Jadi untuk membersihkan pakis ini cukup mudah banget ya. Petik daun mudanya ya, 2 batang dari atas seperti ini masih muda, lalu ambil daunnya ya, daunnya aja, batangnya jangan diambil bagian bawahnya karena itu keras dan tua ya. Nah oke, petik 2 batang seperti ini yang paling atas, lalu ambil daun-daunnya seperti ini, dan jika sudah selesai teman-teman bisa cuci bersih dan tiriskan. Untuk bumbu halusnya di sini saya menggunakan 3 buah cabai merah cabai rawit merah, 1 genggam cabai rawit hijau, 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 1 butir kemiri, dan sejumput terasi. Lalu saya tambahkan dengan 1 batang serai, ini dalamnya ya teman-teman ya, batang serai yang mudanya, lalu tambahkan dengan setengah sendok makan garam dan haluskan. Oke, setelah halus seperti ini, lalu di sini saya akan menyiapkan secukupnya minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, tumis bumbu hingga benar-benar harum ya, dan sedikit kering. Dan jika sudah sedikit kering dan harum seperti ini, masukkan semua sayurannya. Gunakan api besar ya teman-teman ya, sambil dioseng-oseng seperti ini. Dan di sini jangan menambahkan air ya, karena dari bilasan pakis pun sudah ada airnya. Jadi jangan menambahkan air. Kalau teman-teman rasa air terlalu kering, teman-teman bisa percikan aja airnya ya. Jadi gunakan api besar agar sayurannya ini tetap hijau warnanya ya. Oke, ini saya akan tumis sampai sayuran pakisnya benar-benar matang. Dan untuk bumbu tambahannya di sini saya menambahkan 1 sendok makan saus tiram. Oseng-oseng kembali hingga pakisnya tercampur dengan saus tiramnya. Dan di sini saya tidak menambahkan kaldu ataupun penyedap rasa ya teman-teman ya, karena sudah ada terasi dan juga saus tiram. Dan oke, ini saya rasa sudah matang ya teman-teman ya, pakisnya itu udah empuk dan rasanya juga udah enak banget. Dan saya akan matikan apinya. Tumis pakis saya hari ini siap untuk disajikan. Ini tinggal ditambahkan dengan lauk, mau lauk ikan asin, tempe goreng, ikan goreng, ayam goreng, semuanya tergantung selera masing-masing, dan dijamin ini rasanya itu enak banget ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum.